Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk sekali lagi kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya di dalam kebenaran firman yang akan kami baca ini, kami boleh bersama-sama menangkap dan mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati kami semua yang bersama-sama belajar untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Ayat yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama merenungkan bagian ini dengan satu tema, pemeliharaan Allah yang ajaib. Saudara, perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun tentu bukanlah satu perjalanan yang mudah. Mereka harus menghadapi berbagai macam rintangan, hambatan, bahkan ancaman, cuaca yang ekstrim, serangan ular beludak, ataupun ancaman kejang-kejang dari berbagai macam, juga ancaman binatang buas. Salah satu persoalan yang kemudian mereka hadapi pada waktu itu adalah bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan jasmani, makan, minum selama di dalam perjalanan ini. Saudara, setelah mereka berhasil melewati Laut Teberau, atau katakanlah Laut Gelaga, saudara, dengan disertai mujizat yang begitu besar, laut terbelah menjadi 2 dan semua orang Israel berjalan di tanah yang kering. Mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bangsa Israel kemudian menuju ke padang gurun Syur. Alkitab menuliskan selama 3 hari mereka menempuh perjalanan itu. Persoalan mulai muncul, yaitu mereka tidak mendapat air yang bisa mereka minum. Saudara, seberapa pentingkah sebetulnya air bagi kehidupan kita manusia? Saudara, ternyata air itu sangat penting. Air itu menjaga kesehatan fisik atau tubuh kita. Air itu akan mencegah dan mengatasi sakit kepala. Air itu akan mengatasi masalah pencernaan, masalah ginjal dan lain sebagainya. Sangat penting sekali air itu bagi kehidupan manusia. Apa akibat dari kurang air, saudara? Tentu saja cairan di otak akan menurun. Asupan oksigen yang semestinya mengalir ke otak juga ikut berkurang, sehingga menyebabkan sel-sel otak menjadi tidak aktif dan tidak berkembang sebagaimana mestinya.
Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, begitu pentingnya air di dalam kehidupan manusia. Karena itu saudara, ketika sudah 3 hari mereka menempuh perjalanan dan mereka belum menemukan air, saudara bayangkan betapa mereka itu merasa sangat kehausan sekali. Saudara, sampailah kemudian mereka di satu tempat yang Alkitab tuliskan itu Mara, saudara. Di tempat yang disebut Mara itu, mereka menemukan air. Tetapi persoalannya sekarang adalah air yang mereka temukan tidak bisa mereka minum. Kenapa? Karena pahit. Saudara, pada saat mereka menemukan air namun pahit itu, kemudian Alkitab menuliskan bangsa Israel mulai mengomel lagi, mulai marah, mulai bersungut-sungut kepada Tuhan dan juga kepada Musa. Mereka berkata kepada Musa, apakah yang akan kami minum? Saudara, menghadapi bangsa Israel yang marah, yang bersungut-sungut itu, Musa kemudian berseru kepada Tuhan. Maka kemudian Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, sehingga air itu menjadi manis. Sehingga bangsa Israel kemudian hari itu meminum air yang ada di Mara. Saudara, di dalam perjalanan kami serombongan saudara ke Israel waktu itu, puji Tuhan saya bisa mengunjungi tempat yang disebut Mara hari ini. Saudara, di sumur itu, di Mara itu memang ada beberapa sumur. Dan orang-orang bercerita bahwa menurut orang-orang di sana, di tempat itulah orang-orang Israel berhenti, kemudian mendapatkan air pahit dan diubah oleh Tuhan menjadi air yang manis. Saudara, setelah mereka melewati Mara, saudara, maka mereka masuk ke satu tempat yang diberi nama Elim, saudara, tidak jauh dari Mara. Alkitab menuliskan bahwa di Elim itu kemudian ditemukan ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Dan bangsa Israel kemudian berkemah di sana dan kemudian beberapa waktu tinggal di Elim itu. Saudara, jika kita cermati kisah ini, kalau seandainya bangsa Israel mau bersabar sedikit saja, maka mereka terhindar dari dosa sungut-sungut ini. Sebab ternyata tidak jauh dari Mara ada Elim, di mana Allah sudah menyiapkan sumur dan pohon buah korma buat mereka nikmati. Tetapi juga kalau seandainya bangsa Israel lebih memilih tinggal di Mara dan terus-menerus bersungut-sungut dan ngomel kepada Tuhan, maka mereka tidak akan pernah menikmati berkat yang Allah sediakan di Elim itu. Setelah mereka berkemah di Elim, kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tibalah kemudian mereka di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Alkitab mencatat bahwa mereka sudah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 bulan lamanya. Sekali lagi saudara, bangsa Israel mengulang dosa yang sama. Mereka bersungut-sungut, mereka ngomel kepada Musa, dan mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya ketika mereka sedang bersungut itu, yang mereka lakukan itu bukan sungut-sungut kepada Musa, tetapi justru kepada Tuhan. Mengapa mereka kembali bersungut-sungut, saudara? Karena ternyata mereka bersungut-sungut oleh karena mereka lapar dan tidak menemukan makanan. Saudara, Tuhan mendengar sungut-sungut Israel. Maka kemudian Tuhan menurunkan daging waktu senja dan roti pada waktu pagi. Setiap hari saudara, Tuhan memelihara mereka sehingga mereka tidak lagi kelaparan dan kekurangan makanan. Saudara, ada satu hal yang menarik dalam bagian ini. Alkitab mencatat bahwa setiap hari Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Tetapi ada aturan khusus saudara. 6 hari lamanya mereka harus memungut roti di padang, dan hari ke-6 mereka harus mengambil 2 kali lipat, sebab pada hari yang ke-7 atau hari Sabat itu mereka tidak akan menjumpai roti di padang. Namun rupanya saudara, ada beberapa orang ya Israel yang tidak mengindahkan atau tidak menghiraukan perintah Tuhan itu. Mereka tetap keluar pada hari ke-7, tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan apa-apa. Saudara, pelajaran apa yang sesungguhnya bisa kita dapat hari ini? Saudara, Allah memelihara bangsa Israel dengan begitu ajaib, saudara.
Tuhan selalu menyediakan segala kebutuhan dan keperluan mereka sepanjang perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Namun satu hal yang tidak boleh kita teladani dari bangsa Israel adalah mudah untuk bersungut-sungut, mudah untuk mengomel, mudah untuk kecewa. Saudara, seperti Tuhan yang memelihara bangsa Israel dengan caranya yang begitu ajaib, demikian pula dengan saat ini saudara, Allah pun akan memeliharakan umatnya dengan caranya yang ajaib. Ingatlah saudara akan hari Sabat, satu hari perhentian, satu hari di mana kita harus beribadah, satu hari di mana kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan 6 hari untuk kita bekerja, untuk kita mencari nafkah, untuk kita melakukan kegiatan kita. Pada hari yang ke-7, Tuhan minta supaya saudara dan saya berhenti bekerja dan kemudian datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, di dalam situasi perekonomian yang tidak menentu dan kurang begitu baik seperti saat ini, saudara, maka saudara, mari kita belajar yakin akan Allah, bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita dengan caranya yang ajaib. Seperti bangsa Israel yang dipelihara oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib, maka saudara dan saya pun kita harus belajar beriman bahwa Tuhan pun sanggup memelihara kita dengan caranya yang ajaib di dalam kondisi apapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan bersama-sama. Seperti Engkau memelihara bangsa Israel, seperti Engkau menyediakan makanan, minuman, dan mencukupi segala kebutuhan mereka. Seperti Engkau memelihara mereka Tuhan. Demikian pula hari ini kami pun percaya bahwa Tuhan memberkati kami, memelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Sekalipun kondisi tidak baik, perekonomian tidak baik, naik turun, tetapi Tuhan kami percaya bahwa Tuhan yang memelihara bangsa Israel dengan caranya yang ajaib, Tuhan juga akan memelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, setiap kami yang membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini akan tertanam di dalam hati kami. Dan terus Tuhan berbicara kepada kami. Roh Kudus menolong kami untuk terus mengingat firman-Mu. Sehingga firman-Mu menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami, bahwa Engkau sanggup memelihara kami dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.